Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Lutfia dengan nomor induk mahasiswa 21030200034. Baik, di sini saya akan menjawab soal-soal dari mata kuliah Fikih Muamalah yang pertama. Apa saja rukun akad? Macam-macam akad berdasarkan pemahaman Anda dan berikan ilustrasinya. Rukun-rukun akad. Rukun-rukun akad diantaranya ialah akid. Akid ialah orang yang berakad atau subjek akad. Terkadang dari setiap pihak terdiri dari salah satu orang dan terkadang pula terdiri dari beberapa orang. Yang kedua ada maq'ud alaih. Maq'ud ialah benda-benda yang bakal diakadkan atau objek akad, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibah atau pemberian gadai dan hutang. Yang ketiga ada maudhu al-aqid. Maudhu al-aqid ialah tujuan atau maksud menyelenggarakan akad. Beberapa akad maka berbedalah destinasi pokok akad. Dalam akad jual beli, misalnya destinasi pokoknya yaitu mengalihkan barang dari penjual untuk pembeli dengan diberi ganti. Yang keempat ada sigot al-aqid. Sigot al-aqid yakni ijab qabul. Ijab ialah ungkapan yang pertama kali dilontarkan oleh salah satu dari pihak yang akan mengerjakan akad, sementara qabul ialah pernyataan pihak kedua guna menerimanya. Ijab qabul merupakan bertukarnya sesuatu dengan yang lain, sehingga penjual dan pembeli dalam mengerjakan pembeliannya terkadang tidak berhadapan atau ungkapan yang mengindikasikan kesepakatan dua pihak yang mengerjakan akad. Contohnya, yang berlangganan majalah, pembeli mengirim uang lewat pos wesel dan pembeli menerima majalah itu dari kantor pos. Kemudian ada macam-macam akad. Berdasarkan keterangan dari ulama fikih, akad dibagi menjadi dua. Ada akad sahih, ialah akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad sahih ialah berlakunya seluruh dampak hukum yang dimunculkan akad tersebut dan mengikat pada pihak-pihak yang berakad. Ulama Hanafiyah membagi akad sahih menjadi dua macam, yaitu ada akad nafis atau sempurna untuk dilaksanakan, ialah akad yang dilangsungkan dengan mengisi rukun dan syaratnya dan tidak terdapat penghalang untuk melaksanakannya. Kemudian ada akad mauquf, ialah akad yang dilakukan seseorang yang cakap beraksi hukum, namun ia tidak memiliki dominasi untuk menggelar dan mengemban akad ini. Seperti akad yang dilangsungkan oleh anak kecil yang mumayyiz. Jika dilihat dari segi mengikat atau tidaknya jual beli yang sahih itu, semua ulama fikih membaginya untuk dua macam, yaitu satu, akad mempunyai sifat mengikat untuk pihak-pihak yang berakad, sehingga salah satu pihak tidak boleh membatalkan akad tersebut tanpa seizin pihak lain, seperti akad jual beli dan sewa-menyewa. Yang kedua, ada akad tidak mempunyai sifat mengikat untuk pihak-pihak yang berakad, seperti akad al-wakalah atau perwakilan, al-ariyah atau pinjam-meminjam, dan al-wadi'ah atau barang titipan. Kemudian ada akad tidak sahih. Akad yang tidak sahih ialah akad yang terbiasa kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya, sampai-sampai seluruh dampak hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Akad yang tidak sahih dibagi oleh ulama Hanafiyah dan Malikiyah menjadi dua macam, yaitu satu, akad batil. Akad batil ialah
akad yang tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari syara'. Misalnya, objek jual beli tersebut tidak jelas atau terbisa unsur tipuan seperti menjual ikan dalam lautan atau salah satu pihak yang berakad tidak cakap bertindak hukum. Kemudian ada akad fasid. Akad fasid ialah akad yang pada dasarnya disyariatkan namun sifat yang diakadkan tersebut tidak jelas. Misalnya memasarkan rumah atau kendaraan yang tidak diperlihatkan tipe, jenis, dan format rumah yang akan dijual, atau disebut brand kendaraan yang dijual sehingga memunculkan perselisihan antara penjual dan pembeli. Ulama fikih menyatakan bahwa akad batil dan akad fasid mengandung esensi yang sama, yaitu tidak sah, dan akad itu tidak menyebabkan hukum apapun. Kemudian pertanyaan yang kedua, jelaskan macam-macam riba serta berikan contoh dan ilustrasi. Macam-macam riba dilihat secara global bahwa riba bisa dispesifikasikan menjadi dua. Yang pertama, riba yang menghubungkan dengan utang piutang. Yang kedua, riba yang berhubungan dengan jual beli. Pada kelompok utang piutang, riba terbagi menjadi dua, yaitu riba qard. Riba qard ialah suatu guna atau tingkat keunggulan tertentu dan diisyaratkan terhadap yang berutang. Riba qard atau riba dalam utang piutang sebetulnya dapat digolongkan dalam riba nasi'ah. Riba semacam ini dapat diberikan contoh. Kita mempunyai utang 90.000, mesti dikembalikan 95.000, jadi terdapat lebihnya 5.000. Riba jahiliyah ialah utang ditunaikan lebih dari pokoknya sebab peminjam tidak dapat membayar utangnya pada masa-masa yang ditentukan. Adapun bagian riba pada kelompok kedua atau riba jual beli juga terdiri atas dua macam, yaitu riba fad. Riba fad merupakan pertukaran antara barang sejenis dengan qadar atau dosis berbeda, sementara barang yang dipertukarkan tersebut termasuk dalam jenis barang atau komoditi ribawi. Komoditi ribawi terdiri atas 6 macam, yakni emas, perak, gandum syar'i atau salah satu jenis gandum, kurma, dan garam, sebagaimana dilafadzkan dalam hadis di bawah ini, yang artinya, jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum syar'i atau salah satu jenis gandum dijual dengan syar'i, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlah takaran atau timbangan harus sama dan ditunaikan kontan atau tunai. Barang siapa menambah atau meminta tambahan, maka ia sudah melakukan riba. Orang yang memungut tambahan itu dan orang yang memberinya sama-sama berada dalam dosa. Hadis riwayat Muslim. Para ulama bersepakat bahwa 6 komoditi di atas bisa diperjualbelikan dengan teknik barter, asalkan memenuhi 2 persyaratan, yaitu pertama, transaksi dilaksanakan secara kontan atau tunai. Yang kedua, pada saat terjadi akad dan barang yang menjadi objek. Barter mesti sama jumlah dan takarannya walaupun terjadi perbedaan bobot antara kedua barang. Riba nasi'ah. Riba nasi'ah merupakan penangguhan, penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba nasi'ah muncul disebabkan adanya perbedaan evolusi atau tambahan antara yang diberikan saat ini dan yang diberikan kemudian. Jika sebelumnya disebutkan bahwa riba qard bisa digolongkan dalam riba nasi'ah. Riba nasi'ah familiar dan tidak sedikit berlaku di kalangan Arab jahiliyah. Sampai-sampai terkadang terdapat pula yang menyebutkannya dengan riba. Saya akan menjawab pertanyaan yang terakhir tentang hukum jual beli online. Hukum jual beli online, perspektif Islam berangkat dari manhaj dan kaidah fikih, maka hasil istinbat dalam jual beli online dihukumi boleh karena terdapat dalil Al-Quran bahwa dalam Islam jual beli itu diperbolehkan.
Rasulullah mengisyaratkan bahwa jual beli itu halal selagi suka sama suka, karena jual beli atau berbisnis seperti melalui online memiliki dampak positif karena dianggap praktis, cepat, dan mudah, dan dihukumi haram apabila barang atau jasa yang menjadi objek transaksi ialah barang yang diharamkan seperti narkoba, video porno, online seks, dan situs-situs yang bisa membawa penghujung ke dalam perzinahan. Yang kedua ada melanggar perjanjian atau mengandung unsur penipuan sebagaimana firman Allah yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, yang artinya orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran atau tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu ialah disebabkan mereka berkata atau berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti atau dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu atau sebelum datang larangan, dan urusannya atau terserah kepada Allah. Orang yang kembali atau mengambil riba, maka orang itu ialah penghuni-penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Mungkin cukup sekian jawaban soal-soal dari fikih muamalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.